semuanya ini. Jadi saya minta bahwa saudara-saudaraku dari budayawan bahwa Reok Ponorogo adalah milik bangsa Indonesia. Reok Ponorogo! Reok Ponorogo! Reok Ponorogo! Sekarang marilah kita dengarkan saudara kita, duta besar Datuk kita dari Malaysia untuk menyampaikan rasa kekeluargaannya kepada kita. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang telah pun datang untuk berjumpa dengan kita di sini supaya perkara ini dapat dibereskan, tambah lagi, selesaikan pada masa ini juga. Selamat pagi, saya ingin menjelaskan bahawa kerajaan Malaysia tidak pernah mengklaim bahawa tarian barongan ini asalnya dari Malaysia ataupun originalnya adalah daripada Malaysia. Yang terdapat di dalam website adalah tarian ini boleh didapati di negeri Johor dan di negeri Selangor. Saya ingin menerangkan juga bahawa 150 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, rakyat dari sini telah pun berhijrah terutama sekali kedua buah negeri ini, dan mereka di sini telah pun membawa kebudayaan ke sana. Jadi sehingga hari ini cucu-cucu mereka mempraktikkan kebudayaan itu. Jadi tetap ini dipraktikkan, tidak semestinya originalnya ataupun budayaannya berasal daripada Malaysia, tetap berasal dari sini. Harap. Terima kasih. Dan juga di dalam website akan saya luruskan masalah sejarah kelahiran daripada Reok Ponorogo sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin pernyataan daripada Duta Besar Malaysia yang menyatakan bahwa Reok Ponorogo asli Indonesia. Reok Ponorogo! Reok Ponorogo! Reok Ponorogo! Jadi kami minta Ponorogo. Terima kasih. Bangsa Indonesia. Pak, mundur Pak. Termikir. 0029. Sekarang Pak. Ayo. Aduh. Untuk Indonesia. Latar belakangnya Pak. Jabatan Reok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya didampingi oleh Ketua Pelaksana daripada gelar keprihatinan ini, yaitu Haji Yulianto. Saya sendiri Haji Gugup Purnomo Siji, gelar di Reok Kanjeng Pangeran Aryo Adipati Condro Kusumo Ki Ageng Donomare, selaku Ketua Paguyuban Reok Ponorogo Indonesia. Dengan dasar kita membaca website dan beberapa media massa bahwa terjadi pelecehan ataupun pengkliman terhadap Reok Ponorogo. Untuk itu kami sepakat menggelar budaya, yaitu dengan gelar keprihatinan. Memang kami batasi bahwa yang ikut
ikut gelar ini hanya sebagian kecil daripada teman-teman warok, artis, dan para penggemar reog. Perlu diketahui bahwa Reog Ponorogo merupakan salah satu aset bangsa Indonesia. Bahwa ini perlu diselamatkan, dilestarikan, dan dipertahankan. Dengan dasar itu, saya tidak setuju adanya demo-demo yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya memberitahu pada Bupati Ponorogo dan teman-teman yang lain, mari kita berkumpul untuk mensikapi, menanyakan apa betul bahwa Reog Ponorogo ini diklaim oleh satu negara. Ternyata tadi penjelasan mendengar sendiri dari Pak Dubes, namun juga masih ada pelurusan bahwa Barongan dengan Reog Ponorogo itu satu. Jadi yang di website ini sejarahnya sudah berbeda. Untuk itu tadi saya minta untuk diluruskan. Karena Reog Ponorogo itu merupakan salah satu sejarah dari berdirinya Kerajaan Songgolangit. Jadi itu zaman Kediri, sehingga terlahir satu Reog Ponorogo. Jadi bukan hanya sekedar seni tanpa suatu sejarah. Jadi bermula dari pada Prabu Kelono Sewanggono itu menginginkan seorang istri dari Kerajaan Kediri. Kebetulan Bujang Ganong itu patihnya adik daripada Dewi Songgolangit. Mau Dewi Songgolangit dilamar oleh Prabu Sewanggono dengan satu kesenian atau satu wujud daripada perpaduan antara singa dan dadak merah. Kemudian diwujudkan Jatilan ini merupakan pasukan berkuda daripada Prabu Kelono Sewanggono waktu mengempur Raja Singa, yaitu Singo Barong, yang akhirnya dikalahkan, kemudian dijadikan satu wujud seni budaya Reog Ponorogo ini. Jadi sejarahnya tidak bisa dirubah. Ini meskipun dia masih mengakui bahwa itu reog milik Indonesia, tapi sejarahnya sudah dirubah. Zamannya Nabi Sulaiman tidak ada kaitannya. Jadi ini harus kita luruskan. Boleh seperti barongsai beredar di bumi Indonesia, tetapi itu masih budayanya orang Tionghoa. Boleh berkembang di Malaysia, tetapi jangan ditulis Malaysia. Tetap Indonesia, Reog Ponorogo. Ini. Jadi tadi sudah ada kesepakatan dan beliau mengakui bahwa itu jelas milik bangsa Indonesia. Dan ini saya alhamdulillah bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu daripada gelar keprihatinan daripada teman-teman seniman, seniwati, dan warok-warok yang berdatangan dari penjuru Indonesia ini, termasuk para pengaman dan wartawan yang terhormat. Terima kasih. Dan juga saya akan melibatkan Kementerian Pariwisata. Ini sebetulnya beliau yang bertanggung jawab, bukan saya sebetulnya. Dan ini dengan kejadian-kejadian seperti ini, marilah kita sebagai bangsa akan ingat bagaimana kita mempertahankan hak milik kita, termasuk batik kita bagaimana. Kalau reog saya jelas yang tidak rela dan bertanggung jawab. Untuk itu kita adakan terus konsolidasi. Bagaimana kita menyebarluaskan. Dan di beberapa negara tetangga di Eropa kita sudah ada grup reog, tetapi tetap Reog Ponorogo Indonesia. Di Amerika, di Suriname, di Eropa, Spanyol, dan sebagainya. Itulah. Jadi harapan saya bahwa kita sebagai bangsa harus tetap bersatu dan selalu bersama-sama. Kita sebagai bangsa yang besar memiliki budaya, jangan gampang kita hanya mengikhlaskan untuk dimiliki orang lain. Terima kasih kepada yang dipertuan aku untuk mau. Ya sementara kita, karena kita harus jantan, sportif. Karena beliau di hadapan TV, di hadapan wartawan sudah
mengatakan itu. Jadi kita sebagai bangsa yang berbudaya, sebagai orang yang mempunyai sopan santun, menerima itu. Tetapi dengan langkah-langkah berikutnya kita akan tetap meluruskan. Jadi kalau nanti masih di website itu ada tulisan Malaysia, ya juga harus tetap kita ingatkan. Akan turun ke jalan lagi jadi? Ya, lihat situasi, kondisi. Jadi memang kalau hari ini tidak berhasil, saya bulan Maret akan turun lebih besar daripada hari ini. Jadi itu, apalagi silakan bertanya. Ada reog. Jadi barungan ini loh. Nah ini. Jadi dia sekarang sudah mengerti. Kita jelaskan juga bahwa ini sebetulnya reog. Ini barungannya, ini kelononya, ini ujang ganongnya, kemudian ini jatilnya, komplit ini. Sebetulnya kalau orang mengatakan barungan, barong itu memang reog. Tapi dalam arti keseluruhan reog ini meliputi 6 nasir, termasuk barungannya, termasuk jadilannya, kelono, bujang ganongnya, warok dan sebagainya. Jadi tadi bisa ditegaskan dia menyatakan bahwa barungan itu adalah reog. Ngaku, dan dia tidak mengklaim. Dia menyadari bahwa itu ada orang-orang Ponorogo yang katanya sudah imigran ke sana. Silakan. Saya juga jelaskan bahwa barongsai itu milik orang Tiongkok, orang Cina. Di sini kita tidak mengklaim itu barongsainya orang yang nggak bisa. Meskipun pemainnya ada juga orang Indonesia. Jadi kita harus juga menghargai, menghormati budaya orang lain ini. Kita tidak akan mengklaim milik orang lain itu. Pak, kalau yang menurut versi dari Malaysia sendiri, barongan itu dari zamannya Nabi Sulaiman, itu mengenai cerita apa Pak? Mereka menerangkan justru ini kita rubah. Kalau dia sudah tidak mengklaim dan ini merasa miliknya Indonesia, harus disesuaikan dengan sejarah Indonesia. Yaitu tadi, dengan berdirinya Kerajaan Songgolangit untuk itu. Nanti kita kirim untuk meluruskan. Jadi di website itu nanti juga harus disamakan. Tapi kalau menurut Malaysia sendiri versinya bagaimana Pak? Ya, dia tidak menjelaskan itu. Tidak menjelaskan itu. Karena dia sudah sejak awal tidak merasa mengklaim dan mengaku. Pak, orang Indonesia itu semua orang Indonesia tahu bahwa akar dari reog Ponorogo ya di Ponorogo dan identik dengan tarian mistisnya gitu kan. Nah, kalaupun Malaysia mengklaim bahwa mereka punya barongan, toh masalah mistis dan masalah akar budaya Ponorogo tidak akan bisa ditiru serta-merta oleh mereka. Lalu apa yang paling dikhawatirkan oleh dari tradisi reog Ponorogo itu? Begini, sesuatu budaya, sesuatu hak milik, itu kalau sudah diklaim milik orang lain, kita tidak mempunyai apa-apa lagi. Kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang sudah mempunyai kedaulatan, dan budaya ini merupakan salah satu aset bangsa. Kalau kita tidak buru-buru atau cepat menanggapi permasalahan itu, anak cucu akan kehilangan salah satu budaya kita. Gitu. Jadi namanya nanti bukan reog Ponorogo lagi, bukan asetnya bangsa Indonesia. Seperti sekarang, wayang kulit menjadi aset dunia, silakan, tetapi asalnya tetap dari bumi Indonesia. Keris, aset bangsa Indonesia, meskipun itu tersebar di mana. Selain melakukan protes kepada pemerintah Malaysia, apakah ada dari mungkin dari Ponorogo sendiri atau tuntutan kepada pemerintah agar Indonesia juga melakukan klaim yang sama terhadap dunia bahwa reog ini adalah milik bangsa? Apakah ada yang dilakukan? Saya mengadakan surat resmi kepada Menteri Kebudayaan yang sifatnya untuk melindungi. Jadi secara hukum, secara negara yang harusnya berbicara bukan paguyuban. Sama ini, sebab saya tidak mau kecolongan. Saya ingin action dulu. Artinya Bapak kecewa Pak dengan sikap Menteri Pariwisata yang tidak membela paguyuban reog Ponorogo? Tidak, karena manusia mempunyai temperamen sendiri-sendiri. Kalau temperamen seorang reog, seorang warog,
Tapi jangan dikatakan warok itu tidak mempunyai budi pekerti. Warok Ponorogo diajak halus juga halus, tapi kasar juga baik kasar. Lebih baik kasar nggak? Lebih kasar. Gitu. Ini kan Dubes Malaysia sudah menyatakan bahwa saya tidak mengklaim Reok Ponorogo sebagai asli Malaysia. Sekarang apalagi Pak yang dicari dari paguyuban Reok ini, Pak? Sudah tidak mencari, hanya meluruskan cerita. Cerita yang di Malaysia harus sesuai dengan yang ada di bumi Indonesia, bukan membuat cerita baru. Ngerti? Dari pemerintah, Pak, pemerintah Indonesia ada yang menuntut, Pak? Enggak, saya tidak akan menuntut, biar tahu sendirilah perjuangan rakyat yang tidak senang. Pemerintah itu kan merupakan induknya rakyat. Rakyatnya saja sudah bergerak, silakan. Tadi pertanyaan Saya sebagai budayawan, sebagai warok, sebagai orang yang sesepuhnya Reok ini lepas dari politik, saya mensikapi itu. Kalau pemerintah mensikapi, monggo. Saya tidak kecewa terhadap siapapun, tetapi saya mampu tidak. Sebagai seorang budayawan, sebagai seorang warok untuk mempertahankan jati diri kita sebagai warok. Mukti apa mukti? Terima kasih. Oh, sudah ada patennya belum, Pak? Sudah. Dipegang siapa, Pak? Ini karena saya inginkan sebagai hak itu Ponorogo, saya silakan Ponorogo mempunyai paten. Sebetulnya paten ini harus dikuasai Indonesia. Jadi kabupaten, Pak, yang pegang? Bupati. Kebudayaan ini menjelaskan secara baik. Bagi. Atau kopinya lagi. Menggelar wayang kulit Purwo yang menjadi aset dunia. Mas Ade. Insya Allah, Reok ini juga akan menjadi aset dunia juga, termasuk race. Jadi saya sebagai seorang yang menggeluti budaya, ingin budaya bangsa ini tetap berkembang. Sudah? Oke, Beko! Itu Pak Beko! Kanjeng Pangeran Aryo Adipati Condronegoro Ki Ageng Donowari. Sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, Pak. Ulang, Mas. Kita tidak perlu membubarkan. Merdeka. Komandan.